Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan juga keamanan masyarakat melalui percepatan peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang wilayah Malang Raya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan keamanan masyarakat melalui percepatan peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang di wilayah Malang Raya. Langkah ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan handal. Sebagai bagian dari penguatan keselamatan transportasi berbasis resiko, KAI Daob 8 Surabaya menargetkan peningkatan fasilitas keselamatan pada 20 perlintasan sebidang di wilayah Malang Raya sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 titik berada di Kabupaten Malang dan 7 titik berada di Kota Malang. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan bahwa percepatan penataan dan peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang menjadi langkah strategis dalam meminimalkan potensi resiko kecelakaan serta meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Menurutnya, peningkatan keselamatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan penguatan fasilitas fisik, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan operasional, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait disiplin berlalu lintas di area perlintasan. Berdasarkan data hingga pertengahan Mei tahun 2026, terdapat 62 perlintasan sebidang di wilayah Malang Raya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 titik telah dijaga, sementara 3 titik lainnya masih belum dijaga. Dari total perlintasan yang telah dijaga tersebut, KAI Daob 8 Surabaya mengelola penjagaan di 34 titik atau sekitar 58%. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten Kota menjaga 2 titik atau sekitar 3%. Adapun 23 titik lainnya atau sekitar 39% dijaga secara swadaya oleh masyarakat. PT KAI Daob 8 Surabaya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan para pengguna jalan di perlintasan sebidang dengan menargetkan pada tahun ini sebanyak 20 peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang yang berada di wilayah Malang Raya. Peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu kabupaten maupun kota Malang, guna menciptakan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan selamat bagi juga akan dilakukan juga pemenuhan kompetensi para penjaga pintu perlintasan sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan serta meningkatkan keselamatan bukan hanya perjalanan kereta api namun juga bagi para pengguna jalan di perlintasan sebidang. Sejalan dengan upaya peningkatan keselamatan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Malang juga mengusulkan pengalihan pengelolaan 3 perlintasan sebidang yang sebelumnya dijaga secara swadaya masyarakat untuk didelegasikan kepada KAI. Ketiga perlintasan tersebut yakni JPL 61 dan JPL 62 Purwodadi serta JPL 81 Kebonsari. Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan perjalanan kereta api, KAI Daob 8 Surabaya juga menempatkan 136 petugas jaga lintasan atau PJL yang bertugas secara bergantian selama 24 jam di 34 titik perlintasan. Para petugas tersebut secara rutin mengikuti pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi kecakapan guna memastikan seluruh prosedur pengamanan perjalanan kereta api berjalan sesuai standar operasional keselamatan. Mahendro menegaskan bahwa keberadaan fasilitas keselamatan harus didukung oleh kedisiplinan masyarakat saat melintasi perlintasan sebidang. Melalui percepatan peningkatan fasilitas keselamatan di wilayah Malang Raya tersebut, KAI Daob 8 Surabaya berharap dapat menciptakan ekosistem transportasi yang semakin aman dan selamat, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemilik toko emas Bulan Purnama memenangkan gugatan yang dilayangkan terhadap Besan atas kasus perkara perdata kepemilikan aset. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kasus perdata atas aset senilai miliaran rupiah kembali terjadi. Perkara tersebut melibatkan pemilik toko emas Bulan Purnama yakni Fitri Umatiyah yang melayangkan gugatan terhadap putranya berinisial RY serta menantu berinisial PO dan besannya AS serta ES yang merupakan orang tua dari PO. Ada dua gugatan yang dilayangkan oleh penggugat. Pertama, gugatan terhadap kedua besannya atau orang tua PO yakni ayahnya yang berinisial AS dan ibunya yang berinisial ES. Gugatan tersebut dilayangkan pada bulan September 2025 dengan nomor perkara 280-PDT-G-2025-PN Malang. Untuk gugatan kedua terhadap RY yang merupakan putra dari penggugat dengan nomor perkara 301-PDT-G-2025-PN Malang. Gugatan tersebut dilayangkan pada Oktober 2025. Fitri Umatiyah selaku penggugat mengaku perseteruan dirinya dengan 4 anggota keluarga dekatnya bermula dari perceraian antara RY dan PO. Keduanya mulai berpisah pada 2025 setelah menikah selama 8 tahun. Saat perpisahan terjadi, ada beberapa aset milik Fitri yang masih di tangan keempat tergugat. Fitri juga mengaku bahwa dari gugatan tersebut hasilnya Majelis Pengadilan Negeri memutuskan bahwa aset yang saat dikuasai para tergugat merupakan miliknya dan harus dikembalikan kepada penggugat. Aset yang dimaksud adalah rumah di perumahan Permata Jingga, toko emas di Pasar Besar Malang, dan 1 unit kendaraan roda 4. Satu lagi sebidang tanah di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Saya atas nama Rian Gaddafi Muslim menikah sama saudara Popi dari Blitar. Selama perkawinannya kurang lebih 8 tahun, anak kami mengalami divorce, perceraian, yang mana sudah tidak ada kecocokan dan pihak istri pun sudah tidak mau melayani dengan suaminya. Lantas anak saya meminta untuk bercerai. Kurang lebih 8 tahun, Mas. Kurang lebih 8 tahun menikahnya, terus baru cerai kemarin itu setelah pulang haji. Kita bareng-bareng juga pulang haji. Terus karena sudah saya rukunkan kembali, ternyata tidak bisa. Ya, si pihak istrinya juga tidak mau melayani suaminya, sehingga anak saya minta untuk pisah. Minta gugatan itu awalnya ya kita sempat rapat keluarga supaya bisa dibangun lagi rumah tangga ini, tapi kenyataannya tidak bisa. Anak saya tidak karena ya pihak istrinya nggak mau melayani suami istri itu. Rumah yang ada di Riverfront itu milik kami, sebetulnya itu fasilitasnya untuk karyawan, tapi memang waktu itu kita kalau beli mobil pun banyak yang namanya karyawan, juga beli tanah itu juga waktu sempat namanya besan saya, karena waktu kita beli itu bareng-bareng, saya tidak bawa KTP, jadi tak pikir namanya besan ya, tapi di situ dimenangkan karena ya memang yang bayar saya, setiap bulannya itu ada buktinya, saya yang bayar. Iya, pembelian rumah, pembelian mobil, cuma saat ini mobilnya masih belum dikembalikan. Masih di bawah. Berarti yang masih di bawah itu mobil, terus mobil, rumah masih ditempati. Rumah masih ditempati. Ya, rumah masih ditempati. Yang ditempati berapa? Satu rumah di Riverfront itu. Ya. Sementara Sumanto, kuasa hukum penggugat, mengatakan bahwa kliennya merasa dirugikan sebab aset-aset atas nama RY berasal dari usaha Fitri. Hal itu mendasari Fitri untuk melayangkan gugatan dengan nomor perkara 301-PDT-G-2025-PN Malang. Ada 2 perkara, yang satu 280 dan 301. Yang 280 jadi si Bu Besan atau Bu Endang dan Agus Ratman. Itu kan besan, jadi kan rumah yang di Riverfront dan yang 280 rumah Riverfront dan di Blitar. Jadi ada 2, yang perkara 280, yang 301 ada di PJ dan di
Pasar Besar dan satu lagi di Jagung. Dan alhamdulillah dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, alhamdulillah sudah putus dan alhamdulillah dikabulkan sama hakim. Ditetapkan apa Pak? Ditetapkan alhamdulillah dikabulkan semuanya. Ya, dikabulkan alhamdulillah dengan bukti-bukti, saksi-saksi dan semua ada bukti-buktinya, saksi-saksinya. Termasuk ya, Jadi yang 280 itu objeknya rumah Riverfront dan di Blitar. Jadi Blitar itu dulu Bu Endang itu kan punya hutang, kita Bu, punya hutang, terus suruh pinjem Bu Endang itu besan saya. pinjem uang ya Bu, jaminannya sertifikat. Lah dulu katanya rumahnya itu mau dijual, tapi sampai sudah berapa tahun Bu nggak dijual? Sudah hampir 5 tahun. 5 tahun ternyata nggak dijual, masih dikuasai sana, udah dikontrakan. Kuasa hukum menambahkan setelah memenangkan gugatan perkara perdata tersebut, pihaknya akan mengajukan eksekusi, namun eksekusi masih menunggu upaya banding dari para tergugat. Dari Kota Malang, Anas Atifi melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga pemirsa. Melawan Arema FC, PSIM Yogyakarta harus kalah 1-3 di Kanjuruhan. Gol sematawayang dari Derry Corvi tak sanggup beri kemenangan pada PSIM. Bertanding di Kanjuruhan, Kabupaten Malang, PSIM Yogyakarta tampil berani dengan menyerang lini pertahanan Arema. Barisan pertahanan yang rapat membuat laju alur bola terbendung permainan rapi Singoedan. Arema malah mencetak gol lewat permainan apik Dalberto dan Vinicius Jul. 1-0 Arema memimpin. Di babak kedua, giliran Dalberto yang mencatatkan nama di papan skor lewat umpan Bettino. 2-0 Arema unggul. PSIM membalas lewat gol dari Corvi. Sayang Veldeci memaksa PSIM menyudahi pertandingan dengan skor 3-1 lewat golnya di menit ke-88. Menanggapi hasil ini, pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel kecewa dengan permainan anak asuhnya. Pelatih asal Belanda tersebut menyayangkan PSIM yang hilang fokus di babak kedua. Well, I think most of my players in the first half were not into the game. And the result was that after 4 minutes we conceded a goal of a personal mistake. And it's hard to start, especially Arema away against a physically strong opponent. Well then in halftime we changed our formation and we started well. And then again we conceded quite early a goal, but we kept playing much better than the first half. We played ourselves back into the game. 2-1, and then you take a lot of risks, and then you will see the 3-1 beautiful goal, and that's it. So that's congratulations for Arema, and I think we had a good season. I think a lot of people didn't expect us to perform like this, so I'm very happy with the performance of my team during the season. And looking forward to start again the next season. Dengan hasil ini, PSIM menutup Super League di peringkat 11 Super League, sementara Arema di posisi 9 Super League. Dari Kabupaten Malang, Arista Atifi melaporkan. Sementara itu pemirsa, Arema FC berhasil gilas PSIM dalam laga pamungkas Super League. Arema menang 3-1. Bermain di Kanjuruhan, Arema tampil perkasa melawan PSIM Yogyakarta. Laga baru berjalan 2 menit, Arema langsung memimpin lewat gol legion asing Jul Vinicius. Kaget, PSIM coba membangun serangan balasan, namun justru Arema yang kembali mencetak gol lewat gol Dalberto di menit ke-48, Arema 2, PSIM 0. Arema menyudahi perlawanan dengan gol Valedensi di menit ke-88. Meski PSIM sempat mencetak gol tetapi masih kalah. Menanggapi hal tersebut, pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan bahwa senang dengan cara bermainnya Arema di laga pamungkas. Permainan yang rapi membuat Arema menang. Jullie komen hier, als jullie weer trainen
Mas o Arema em casa voltou a ser forte. Eu acredito que nós, nessa temporada, conseguimos recuperar a alma candiruana, né? Trazer novamente essa força que é o torcedor. E foi bonito ver a torcida do Arema ali, a Aremaninha presente, nos motivou a fazer desse jogo uma final. Quero agradecer a todos, parabenizar pelo respeito. Nós que viemos do outro lado do mundo, nós temos muito que aprender com vocês, né? Humildade, simplicidade. E para mim foi um orgulho essa temporada ter começado e terminado no comando. Atas hasil ini, Arema berhasil mentas dengan peringkat 9 klasemen, sementara PSIM di posisi 11 Super League. Dari Kabupaten Malang, Arista ATV melaporkan. Berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi esok hari di wilayah Malang Raya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.